Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun limutallaqatin qabla wati mut'atun. Bermula ini itu satu pasal. Sabit bagi wanita yang ditalak sebelum wata itu mut'ah. Illam yajib laha syatru mahrin, jika tidak wajib baginya si wanita oleh setengah mahar, yang kanat mufawwidatan, dengan bahwa ada ia wanita itu wanita yang ditafwid. Walam yufrad laha syai'un, dan belum ditetapkan baginya wanita akan sesuatu apapun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah famatti'uhun. Ya, artinya tidak ada dosa terhadap kalian jika kalian mentalak akan wanita atau istri-istri kalian selama belum kalian menyentuh akan mereka, atau kalian belum menetapkan bagi mereka akan suatu ketetapan. Famatti'uhun, dan berikanlah mut'ah oleh kalian akan mereka. Fa'in wajabalaha syatru bitasmiyatin, maka jika wajib baginya si wanita oleh setengah mahar dengan adanya penyebutan, au bifardin bitafwidi, atau dengan adanya penentuan dalam masalah tafwid, fala mut'ata laha, maka tidak ada mut'ah baginya si wanita. Li'annahu lam yastawfi manfa'ata but'iha, karena sesungguhnya tidak ada karena sesungguhnya suami belum mengambil dia suami akan manfaat buduknya wanita. Li'annahu lam yastawfi. Lam yastawfi. Oh, Lam yastawfi, belum mengambil dia suami akan manfaat buduknya istri. Batas turutul mahram, dan menjadikan setengah dia kamisan yang talak sebelum nukul akan mahar. itu madi mudhari. Mudhari ya. Atas turutul mahram. Itu mudhari. Pernah dilihat kalimat itu di publish sebelumnya? Coba cari. Di mana kalimat tuan jumlah? Faslun firqatu qabla waqti
Mana coba aja. Tasyaturi masdar. Tasaturi masdarnya dari mana? Tafa'ala tasyattaro tasyattoro. Berarti ini madi itu mundur. Madi. Muzakkar mana? Muzakkar. Oke, baca. Tasyatturul mahru. Tasyatturul mahru dan menjadi setengah. Yang madi mundur. Tasyatturul mahru dan menjadi setengah mahar. 5. Lahikoha minal ibtidal, karena sesuatu yang menimpa ia sesuatu akannya istri atau wanita dari pada kita. Pada Keinginan itu apa? Untuk merendah Keinginan apa yang didapat oleh wanita yang diceraikan sebelum dukhul? karena Kenapa wanita yang dicerai sebelum dukhul dapat mahar separuh? Alasannya karena dia mendapatkan kehinaan. Kesenangan seperti apa maksudnya? Status. Orang beranggapan karena dia sudah dinikahi, di orang mengatakan dia sudah janda, padahal dia belum pernah digauli. Hilang nama baik. Minat orang tidak berkurang. Karena janda. Fala hajata ila syai'in akhara, maka tidak ada hajat kepada sesuatu yang lain. Mafi qaulin, dan dalam satu pendapat yajibul hal mut'atu, wajib baginya si wanita oleh mut'ah. Itlaqi qaulihi, karena mutlak firman Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'un, bagi wanita-wanita yang ditalak itu mata', yaitu pemberian mut'ah, pemberian dari mata suami kepada istri yang kadarnya ditentukan oleh hakim atau menurut kesepakatan. Wakadar mawdu'atu bil ashari, begitu juga wanita yang digauli, wanita yang sudah digauli menurut pendapat Azhar, karena firman Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, bagi wanita-wanita yang ditalak itu mut'ah, berikan mut'ah dengan cara baik, dengan cara ma'ruf. Wasani, menurut pendapat kedua, la mut'ata laha, tidak ada mut'ah baginya si istri, baginya mantan istri atau wanita, baginya mautu atau baginya wanita yang cerai telah digauli, baginya wanita yang cerai telah digauli. Karena sesungguhnya mautu'atu itu wanita yang telah digauli, yang telah dicerai, yang telah digauli, tastahiqul mahra, karena semua wanita tersebut berhak ia wanita akan mahar. Wabihi, dan dengannya mahar, ghaniyatun anil mut'ati, dan dengannya mahar itu lebih mencukupi daripada mut'ah. Ghaniyatun, lebih mencukupi. kenapa ada bahasa lebih? Mencukupi. Dia sumpahnya ghaniyatun. Jadi
ada bahasa dalam istilah pernikahan mut'ah. Mut'ah dalam istilah pernikahan terbagi dua makna. Makna pertama adalah jenis-jenis nikah, yaitu nikah mut'ah, nikah kontrak yang hukumnya haram, yang dihalalkan oleh Syiah, tapi ahli sunnah mengharamkan nikah mut'ah. Mut'ah yang di sini bukan nikah, tapi mut'ah dengan makna lain, pemberian mantan suami kepada mantan istri yang ditetapkan oleh hakim atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang ini mau dibahas, apakah setiap orang bercerai mesti memberikan mut'ah? Itu pembahasannya. Maka dikatakan di sini, wanita yang dicerai sebelum didukhul, dia mendapatkan mut'ah kalau dia tidak memperoleh separuh mahar. Dua syarat. Wanita yang dicerai sebelum dukhul kalau dia tidak memperoleh separuh mahar. Bagaimana kasusnya dia tidak memperoleh separuh mahar? Kan dicerai sebelum dukhul. Kasusnya adalah dia wanita mufawwadah, mufawwidah, bi'an kanat mufawwidah, wanita yang mentafwid. Apa tafwid? Qala li wali angkihni ila fulan bila mahar. Itu pembahasan tafwid sudah jelas. Nikahkan aku dengan sianu tanpa mahar. Dan suaminya belum menetapkan mahar tapi sudah terjadi cerai. Suami belum menetapkan mahar tapi sudah terjadi cerai. Berarti istri tidak dapat separuh mahar. Apa yang dia dapat? Separuh mahar misil. Nah, dia akan dapat separuh mahar misil, dan dia juga mendapatkan mut'ah. Jadi dua dia dapat. Dalilnya adalah firman Allah, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Jadi tidak ada dosa terhadap kalian kalau kalian menceraikan wanita selama belum kalian gauli atau selama belum kalian tetapkan baginya akan ada mahar. Berarti tafwid. Nah, wa matti'uhunna pakai waw, dan berikan oleh kalian akan mereka mut'ah. Titik. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau wanita tersebut sudah mendapatkan setengah dengan mahar yang disebutkan dalam akad, atau dia sudah mendapatkan setengah dari mahar yang sudah ditentukan oleh suami, maka wanita itu tidak berhak lagi dikasih mut'ah. Kitab saya salah tulis, tak tahu yang bagus. Li'annahu lam yastawfi. Kitab saya li'annaha lam tastawfi. Li'annahu lam yastawfi, karena suami belum memanfaatkan buduk dan mahar sudah dibagi dua. Nah, suami belum memanfaatkan buduk sementara mahar dibagi dua, untuk apa lagi si wanita dikasih mut'ah? Maka tidak perlu lagi kepada tambahan yang lain. Itu pendapat yang kuat. Menurut satu pendapat, mut'ah wajib bagi wanita tersebut. Jadi kalau cari sebelum dukhul, mahar sudah dikasih setengah atau diminta setengah karena ada kasih keseluruhan, juga ditambah dengan mut'ah, karena ayat Al-Quran menyampaikan secara mutlak walil mutallaqati mata,
seluruh wanita yang dicerai dapat mut'ah. Enggak dibedakan min qabli an tamassuhun, min qabli an tafridu lahunna fariidatan. Menurut pendapat yang kedua, nah, begitu juga mautu'ah fil azhar. Wanita yang sudah digauli juga mendapatkan mut'ah menurut pendapat azhar. Cerai setelah dukhul juga berhak mendapatkan mut'ah menurut pendapat azhar karena ayat tadi walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf. Mutallaqat itu mana umum? Yang dicerai sebelum dukhul, yang dicerai setelah dukhul, yang dicerai setelah mahar ditetapkan, yang dicerai sebelum mahar ditetapkan. Yang penting wanita yang dicerai wajib dikasih mut'ah. Ini yang hilang di dalam kasus perceraian. Dan ini termasuk sesuatu yang ditekankan oleh pihak pengadilan agama, yaitu suami mesti bayar mut'ah. Pendapat kedua mengatakan tidak ada mut'ah lagi bagi wanita yang sudah dukhul karena dia sudah dapat seluruh mahar dan dia sudah kaya. Arti kaya tidak memerlukan dari mut'ah. Itu hukum. Kalau tanya orangnya 5 kali kasih mut'ah pun belum cukup. Ini hukum ini, pandangan hukum. Nah, lanjut. Al-Qadna bisababiha, dan perceraian yang tidak dengan sebabnya si wanita, sebab istri. Faraddihi, seperti murtadnya suami, wa islamihi, islamnya suami, wa li'anihi, dan li'annya suami, wa irda'i ummihi au bintihi zawjatahu, dan menyusui oleh ibunya si laki-laki atau oleh putrinya si laki-laki akan istrinya si laki-laki. Mawati abihi, dan persetubuhan atau menyetujui oleh bapaknya si laki-laki, atau ibnihi laha, atau putranya si laki-laki, atau ibnihi laha. Nah, atau si putra menyetujui oleh putranya si laki-laki laha bagi istri si laki-laki. Katolakin itu sama seperti tolak. Fa in kana dzalika qabla dukhuli fa yajibu laha syatru. Maka jika adalah hal demikian sebelum dukhul, fa yajibu laha syatru, lalu wajib baginya si wanita. Khabarnya enggak cocok. Jika adalah demikian sebelum dukhul, jika adalah demikian sebelum dukhul, itu wajib. Itu niscaya wajib baginya si wanita. Makanya lupa. Jika adalah demikian sebelum dukhul, maka niscaya wajib baginya si wanita setengah mahar. Fala mut'ata kama taqaddama, maka tidak ada mut'ah baginya, maka tidak ada mut'ah sebagaimana yang telah terdahulu. In kana ba'da dukhulin, dan jika adalah kejadian tersebut setelah dukhul, fayajibul hal mut'atu kama taqaddama, itu niscaya maka wajib baginya si wanita oleh mut'ah sebagaimana yang telah terdahulu. Fa in kanatil furqatu bisababiha, maka jika adalah perceraian atau perpisahan itu dengan sebabnya si wanita, ka islamiha, seperti Islamnya si wanita, wa riddatiha, murtadnya si wanita, wa fasakhiha bi'aibihi, dan fasahnya si wanita dengan sebab aibnya suami,
wa fasqihi bi aibiha, dan fasaknya suami dengan sebab aibnya si wanita, fala mut'atalaha, maka tidak ada mut'ah baginya si wanita, sawaun qabla dukhuli wa ba'dahu, bersamaan adalah sebelum dukhul dan setelah dukhul. Nah, yang kita bahas tadi adalah talak. Ayat mut'ah bercerita tentang talak. Maka musannaf menyimpulkan bahasanya perceraian yang bukan gara-gara si wanita, bukan gara-gara istri, hukumnya sama dengan talak. Hukumnya sama dengan talak. Kalau itu terjadi sebelum dukhul, maka dia berhak menerima separuh mahar dan tidak ada mut'ah karena suami tidak memanfaatkan buduhnya. Kalau itu terjadi setelah dukhul, maka dia akan mendapatkan seluruh mahar dan juga mendapatkan tambahan mut'ah. Menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang lemah, tidak ada mut'ah karena maharnya sudah sempurna. Nah, itu hukumnya apa saja? Riddatihi, suami murtad, hanya terjadilah cerai karena istri tetap Islam, suami masuk Islam, karena istri bertahan dalam kekafiran, sementara istri enggak ahli kitab. Kemudian suami melihat ibu suami menyusui istri yang masih kecil, atau anak perempuan suami menyusui istri suami. Nah, berarti suaminya duda, punya anak wanita, sudah menikah, sudah punya susu, kemudian disusukan ibu tirinya. Ibu tirinya masih bayi di bawah 2 tahun. Nah, bapak menggauli menantu atau watak suhat, atau putra suami menggauli ibu tirinya, semuanya itu sama dengan hal tadi hukum. Nah, tapi apabila perceraian itu gara-gara istri, walaupun gara-garanya itu positif, seperti istri masuk Islam, suami bertahan dalam kafir, istri murtad, istri memfasah nikah gara-gara kekurangan suami, suami memfasah nikah gara-gara kekurangan istri, maka istri tidak dapat mut'ah, baik hal itu terjadi sebelum dukhul atau setelah dukhul. Itu hukum konkret. Nah, lanjut. Wa yustahabu alla tanqusal mut'atu, dan disunahkan bahwa tidak kuranglah mut'ah an salatina dirhaman, disunahkan bahwa tidak kuranglah mut'ah dari 30 dirham. Berapa kemarin 1 dirham? 1 dirham 2 berapa ribu? Minimal mahar, dianjurkan mahar tidak kurang daripada 750.000, sama mut'ah kadarnya dengan mahar berapa? 30 dirham, 750.000 juga, karena 1 dirham nilai rupiahnya 25.000. Nah, ala hadda lil wajibi, maka tidak ada batasan bagi yang wajib. Wakila kemudian wa alla tuzada ala khadimin, tidak kurang dari 30 dirham
dan bahwa tidak dilebihkan akan dia mut'ah atas harga pelayan. Fala hadda lil wajibi, maka tidak ada batasan bagi yang wajib. Waqila, menurut satu pendapat, huwa aqallu ma yatamawwalu kama sayati. Dianya batasannya wajib itu adalah minimal barang yang berharga, sebagaimana pembahasannya akan datang. Idza taradaya bi syai'in falaka, dan apabila rela kedua-duanya dengan sesuatu, maka itu sudah cukup. Fa in tanaza'a, maka jika bertengkar atau berselisih kedua-duanya, qaddarahal qadiyu binazarihi ay biijtihadihi, maka jika berselisih atau bertengkar kedua-duanya, niscaya mengkadarkan atau menentukan akannya mut'ah oleh qadi dengan pandangannya qadi, atau dengan pandangannya qadi, yaitu dengan ijtihadnya qadi. Mu'tabiran halahuma, keadaan memandang, memperhatikan akan keadaan kedua-duanya. Ai yasaru zawji wa ihsaruhu, yaitu miskinnya kayanya suami dan miskinnya suami. Wa nasabaz zawjati wa sifatiha, dan nasabnya istri dan sifatnya istri. Wakila, menurut satu pendapat, haluhu faqat, memandang atau mempertimbangkan keadaannya suami saja. Menurut satu pendapat yang lain, haluha faqat, memandang keadaannya si istri saja. Wakila, menurut satu pendapat yang lain, la yuqaddiruha bi syai'in, tidak mengkadarkan ia qadi atau tidak menentukan ia qadi akannya mut'ah dengan sesuatu apapun. Balil wajibu aqallu mutamawwalin, akan tetapi yang wajib adalah minimal barang yang berharga. Wa ala taqdirihi, dan atas penentuannya qadi, yajibu ma yuqaddiruhu, niscaya wajiblah sesuatu yang mengkadarkan ia qadi akannya sesuatu. Nah, ini pencapaian pertama pasal sendiri. Jadi kesimpulan, musannif memberikan penjelasan hukum bahasanya mut'ah itu nilai terendahnya disunahkan tidak kurang dari 30 dirham. Nilai tertingginya tidak lebih dari nilai membeli satu budak yang berprofesi melayani. Ketika dikatakan khadim, itu budak yang potensinya hanya untuk melayani, untuk nyuci, untuk menyapu. Jadi budak-budak usia 50 tahun itu boleh, budak usia 45 tahun. Nah, kalau bahasa Jawa empok, budak seusia empok-empok itu bisa. Itu dikatakan khadim. Tapi kalau dikatakan nanti ala rikin, ini melebar hukumnya. Rikin yang mana? Apakah budak yang petani, apakah budak yang pandai berdagang, apakah budak yang pandai menulis, apakah budak yang punya potensi-potensi yang lain. Maka musanya bilang khadim, budak yang potensinya hanya untuk membantu pekerja rumah tangga, gak lebih pada nilai budak itu. Nah, untuk kadar minimal wajib itu gak ada batasan. Minimal wajib gak ada batasan, batasannya belakang. Nah, kalau sekiranya suami istri telah bersepakat sesuatu yang dijadikan mut'ah, suami mau memberikan, istri bersedia menerima, maka itu jelas, gak perlu dibahas lagi.
Fazaka takdirnya zahir. Fazaka zahir. Tapi apabila kedua-duanya bertengkar, suami ngasih yang ini, istri tak terima. Istri minta yang ini, suami tak kasih. Nah, maka di Minangkabau, nikah di Minangkabau itu nggak perlu mut'ah lagi. Secara umum ya, karena rumah dibuat di tanah istri. Suami meninggalkan tempat tinggalnya, rumah istrinya semuanya tinggal. Mut'ah apa yang meminta lagi? Nah, rumah sudah dibuatin, kedai di tanah dia, sertifikat rumah atas nama dia, mobil sertifikat atas nama dia. Kedua laki-laki di rumah itu seperti dia mulai berusaha lagi. Lalu tak berusaha lagi? Tak cukup tuh rumah, mobil semua atas nama kamu. Saya minta mut'ah lagi. Kalau hakim masih mutusin mut'ah, itu dah zalim hakimnya itu. Kalau ada pengadilan mutusin mut'ah lagi pada suami-suami yang kayak gitu, semua aset sudah atas nama istri dibuat lagi mut'ah, itu suaminya hakimnya zalim. Nah, kasih aja mut'ah 5.000 sudah. Nah, kalau suami istri bertengkar atas mut'ah, maka hakimlah yang menetapkan nilai mut'ah dengan ijtihad dan pertimbangan hakim dengan mempelajari dua kondisi, yaitu suami istri. Kondisi suami yang dipelajari mampu atau tidak mampu. Kondisi istri dipelajari, ini orang punya nasab mulia atau nasab rendah, punya sifat kriteria nilai tinggi atau rendah. Ada nasabnya rendah kemudian jelek pula, itu yang kasih mahal mut'ah. Nah, kalau nasab tinggi tapi jelek itu lumayan. Cantik tapi nasab rendah lumayan. Cantik nasab tinggi, oh itu lebih lumayan. Jadi itu yang perlu dipelajari oleh suami, maaf oleh hakim. Nah, perlu juga lihat suami, ini nasabnya tinggi, kemudian sifatnya bagus, suaminya kreatif. Nah, kere tapi aktif. Nah, ini nggak boleh banyak-banyak. Menurut pendapat yang kedua, nggak usah mempertimbangkan istri, lihat suami saja. Kaya naikkan mut'ahnya, miskin turunkan mut'ahnya. Pendapat ketiga, lihat kondisi istri saja. Suami itu terserah mau cari di mana dia. Yang penting kalau istrinya mulia berarti mut'ahnya tinggi, kalau istrinya nasab rendah mut'ahnya rendah. Pendapat keempat, nggak perlu pakai kadar-kadar karena hakim, minimal yang wajib, minimal yang bernilai sudah. Nggak perlu pakai dikadarkan oleh hakim, minimal yang bernilai sudah. Ada 4 pendapat. Nah, kalau kita ambil pendapat ala takdirihi, kita ambil pendapat keputusan hakim, maka yang wajib adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim. Nah, untuk pengadilan agama Indonesia, maka merujuk kepada satu pendapat yang ini, yuqaddirul hakim. Hakim yang tetapkan. Wallahu a'lam, hakimnya mempelajari, mempertimbangkan keadaan suami, keadaan istri, itu saya nggak tahu. Yang jelas pengadilan agama yang memutuskan mut'ah adalah hakim. Titik. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kenapa mesti hakim memutuskan kalau mereka berselisih? Kenapa tidak dibawa ke walinya? Kalau wali yang memutuskan, pasti dia berpihak kepada anaknya. Kalau pihak keluarga laki-laki yang memutuskan, pasti berpihak kepada anaknya. Malah semakin memperbesar masalah. Nah, kecuali yang dibawa kepada keluarga hanya perdamaian.
memperbaiki hubungan keluarga yang retak. Ini yang Islam mengajarkan untuk dibawa kepada kedua keluarga. Apa bunyinya? Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Apa bukan? Wa in khiftum nushuzahunna fa'izuhunna wadribuhunna fil madaji wahjurunna fil madaji wadribuhunna. Allah jawab di Quran. Wa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والله كان عليما خبيرا. Nah, kalau kamu takut terpecah rumah tangga suami istri, maka panggillah, kirimlah utusan untuk menjemput orang-orang bijak antara keluarga suami, orang bijak keluarga istri, lalu duduk bersama musyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Ini berlaku di Minangkabau. Nah, apabila bertengkar anak kemenakan, bertemulah datuk dari kalangan perempuan dengan datuk di kalangan laki-laki, kumpul di rumah gadang, dihidangkan makanan, kemudian baru diceritakan anak kemenakan tadi tampaknya makan ambu. Nah, makan datuk orang nampak makan ambu, sibuk berjudi, musyawarah. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau sudah finish cerai saja, itu sudah membuat mereka apa namanya itu, sudah enggak keluarga lagi, sudah tanah kebencian. Ajak lagi mereka mutusin, itu suruh beramal. Nah, tapi kalau memperbaiki itu masih dalam lingkup keluarga. Tapi kalau sudah cerai, mereka sudah anggap orang lain. Bahkan tak jarang ada satu suku juga betul sapa dengan suku si Anu, karena kemenakannya diceraikan oleh suku si Anu. Sekarang bertengkar dalam masalah mut'ah, suruh lagi mereka mutusin, apa yang terjadi kira-kira? Itu secara logikanya. Nah, maka hakimlah mutusin. Lanjut. Masalah. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ikhtalafa. Dan ditabirkan. Nah, takdirkan Ini ikhtalafa. iya. Jika berselisih keduanya, ai zaujani, suami istri, fi qadri mahrin musamma, pada kadar mahar musamma. Kan qalat, seperti bahwa berkata ia si istri, nakahtani bi alfin, engkau telah menikahi akan aku dengan mahar 1000. Faqala, lalu berkata si suami, fi khamsimi'ah, dengan 500. Au fi sifatihi, atau berselisih keduanya pak tentang sifatnya mahar. Ka'an qalat, seperti bahwa berkata si istri, bi alfin sahihatin, kamu menikahi aku dengan mahar 1000 yang utuh. Faqala, lalu berkata si suami, ban mukassar, akan tetapi dengan 1000 yang pecah. Tahalafa, niscaya saling bersumpahlah keduanya suami istri, kama marra, seperti yang telah terdahulu, fil bai'ai, pada kasus jual beli, fi kaifiyatil yamin, pada tata cara sumpah. Wa man yabda'u bihi, dan bermula orang yang memulai dengannya sumpah, fatahlifu zaujatu, maka Man yabda'u bihi, atau ke kaifiyatul yamin. nah, ulang amil. Pada kasus jual beli tentang orang yang memulai dengan sumpah. Nah, jadi sudah terdahulu cara sumpah dan siapa yang mulai bersumpah di dalam masalah jual beli. Nah, Fatahlifu zaujatu, dan maka bersumpahlah istri, annahu, sesungguhnya suami, manakahaha bi khamsimatin, tidaklah menikahi ia suami akannya istri dengan 500. Wa innama, hanya saja, nakahaha bi alfin, menikahi ia suami akannya istri dengan 1000. Wa yahlifu zauju, dan bersumpahlah suami, annahu, sesungguhnya dia, manakahaha bi alfin, tidaklah ia menikahi akannya si istri dengan 1000. Wa innama nakahaha bi khamsimi'atin, hanya saja menikahi ia akannya istri dengan mahar 500. Wa yatahalafu warithahuma, dan saling bersumpahlah ahli waris keduanya, suami istri, aw warithun wahidun minhuma wal akharu, atau ahli waris salah seorang dari mereka berdua dan pihak lain. Idza ikhtalafa, jika berselisih keduanya, fima dzukira, pada sesuatu yang telah disebutkan. Wa yahliful warithu fi tarfain nafyi ala nafyi al-ilmi, dan bersumpahlah ahli waris pada pihak yang menafikan atas tiada ilmu, ternafinya pengetahuan. Wa fi tarafil ithbati alal bitti, dan pada pihak yang menetapkan atas tetap. Fayaqul warithu zauji, maka berkatalah ahli waris suami, wallahi la a'lamu anna muwarrithi nakahaha bi alfin, demi Allah tidak aku mengetahui sesungguhnya mewarisku, itu orang yang mewariskan kepadaku, menikahi ia mewarisku akannya wanita dengan 1000. Innama nakahaha bi khamsimi'ah, hanya saja menikahi ia mewarisku, mewaris akannya wanita dengan mahar 500. Wa yaqulu warithu zaujati, dan berkatalah ahli waris si istri, wallahi la a'lamu annahu nakahaha muwarrithati bi khamsimi'ah,
Demi Allah, tidak aku mengetahui sesungguhnya dia laki-laki menikahi ia akan mewarisku dengan 500. Innama nakahaha bi alfin. Hanya saja menikahi ia laki-laki akan yang mewarisku dengan mahar 1000. Nah, pertanyaan pertama, untuk apa gunanya saksi nikah ketika mereka sehingga mereka harus bersumpah? Tentu saja maharnya yang disebut dalam akad. Kalau sekiranya mahar disebutkan dalam akad, apakah saksi boleh digunakan? Saksi digunakan untuk saksi sah nikah, bukan tentang mahar. Misalnya saksi itu dengar mahar, bolehkah digunakan untuk penyelesaian masalah ini? Tidak. Alasannya? Karena dia saksinya itu hanya berfaedah tentang nikah yang tidak berkaitan dengan mahar. Untuk apa gunanya saksi? Apa faedah saksi untuk hubungan nikah? Kalau mahar dia nggak ikut campur. Sekedar untuk sahnya nikah, Nggak ada fungsi lain. Kalau tiba-tiba ada orang menuduh istri saya akan bawa, digebukin dia, siapa membela? saksi. Nah sini kenapa nggak bisa? Karena saksi milik kedua belah pihak. Siapa yang bilang saksi saya ini? Suami? Istri? Itu saksi kita bersama, maka nggak dipakai. Nah, kenapa ahli waris ikut juga bersumpah? Ahli waris sekiranya ada yang meninggal, sudah meninggal. Nah, ada kalimat yang dibuang. Tasawur hukum ahli waris bersumpah kalau masalah ini terjadi setelah meninggal kedua-duanya, maka bersumpahlah dua ahli waris. Meninggal salah satunya, bersumpahlah satu ahli waris dari pihak meninggal, dan yang satunya lagi suami atau istri. Namun sumpah istri atau sumpah suami, baik dalam mengisbatkan maupun menafikan, itu konkret. Yang contoh di atas. Apa sumpah istri? Ma nakahaha bi khamsatin wa innama nakahaha bi alfin. Dia tidak menikahi aku dengan 500, tapi dia menikahi aku dengan mahar 1000. Itu konkret namanya, batti. Nah, sumpah suami juga konkret. Ma nakaha bi alfin wa innama nakahaha bi 500. Suami tidak menikahi dia dengan 1000, akan tapi menikahi 500. Tapi kalau sumpah ahli waris beda. Untuk menafikan hanya nafi ilmu, untuk mengisbatkan baru konkret. Contoh, wallahi la a'lamu, demi Allah aku enggak tahu warisku menikahi dia dengan 1000, tapi dia nikahi dengan 500. Nah, menikahinya 500 nama isbat. Isbat itu konkret. Jadi kalau tidak, dia tidak menikahi dengan 1000, itu nggak boleh pakai konkret. Itu hanya pengetahuan saya tidak tahu.
menafikan saya tidak tahu dia menikahinya 1000, akan tetapi 500. Itu beda sumpah pelaku langsung dengan sumpah pengganti pelaku. Nah, sumpah pelaku kedua-duanya isbat, isbat nafinya bad konkret. Tapi kalau sumpah pengganti isbatnya al-bad, tapi nafinya nafil ilm, saya tidak tahu. Nah, setelah bersumpah itu bagaimana lagi cara penyelesaiannya? ثم بعد التحالف يفسخ المهر على ما مر في البيع. Kemudian setelah saling bersumpah, difasahlah akan mahar atas sesuatu yang telah berlalu pada bab jual beli. Min annahuma yafsakhanihi, dari sesungguhnya keduanya suami istri menfasakh keduanya akannya mahar. Au ahaduhuma, atau salah seorang keduanya suami istri, awil hakam, atau hakim. Wala yanfasikhu bitahalufi, dan tidak terfasahlah mahar dengan sebab saling bersumpah. Wa yajibu mahru mithlin, wa yajibu mahru mithlin, dan wajiblah mahar mithil. Wa in zada ala ma da'athu, wa in zada ala ma da'athu zawjatu, walaupun lebih ia mahar atas sesuatu yang menuduh akannya mahar oleh istri. Wakila pendapat laisa laha fi dzalika illa ma da'athu, tidak ada bagi istri pada demikian mahar kecuali sesuatu yang telah mendakwahkan ia istri akannya mahar. Ini sesuatu. Nah, kalau sudah bersumpah maka mahar dipasah, bukan terpasah, tapi dipasah oleh hakim. Hukumnya disamakan hukum jual beli. Di segi penjual pembeli bisa mempasah harga jual beli, begitu juga suami atau istri bisa mempasah mahar. Salah satunya juga bisa, atau hakim yang mempasah. Tapi terpasah otomatis tidak. Nah, sekarang kalian sudah bersumpah. Apalagi kata mereka nggak tahu kami apa lagi. Nah, kata hakim, saya gagalkan mahar yang kalian pertengkarkan tadi. Gagal. Sekarang kita akan kaji mahar misir. Ternyata mahar misir lebih mahal dari yang dikatakan istri. Ini rugi dua kali suami. Suami mengatakan maharnya 500, istri mengatakan maharnya 1000, mahar misirnya 1500. Kata suami, ini cari gara-gara. Semakin tinggi jatuh saya. Kalau Minang bilang mempat tinggi sampai jatuh. Nah, artinya bukan malah misalkan masalah, maka berat. Nah, pendapat kuat mengatakan tetap mahar misir. Pendapat kedua mengatakan enggak. Kalau tinggi mahar misir dari apa yang dikatakan istri, kembali ke nilai yang dikatakan istri. Nah, titik. Tapi bagaimana rasa pernikahan setelah bertengkar soal mahar? Kenapa kalian menikah kalau mahar juga dipertengkarkan? Apa alasan menikahnya itu? Tentu ketika istrinya mau beli baju lebaran, suaminya hanya mahal. Nah, ketika istrinya menghidangkan kopi untuk suaminya yang murah-murah, di rumah tangganya aneh. Ini kan tasawur hukum ya, tasawur yang terjadi di lapangan. Wallahu a'lam.
Saya rasa kalau umat Islam nggak ada kali, di non muslim mungkin nikah bareng, ya suami punya kamar, istri punya kamar, yang perlu datang sendiri. Nah, itu egonya orang barat. Di rumah itu ada kamar istri, ada kamar suami. Siapa yang perlu? Istri yang perlu datang ke kamar suami. Suami yang perlu datang ke kamar istri. Masa membantu bawa mobil, supir pribadi masing-masing. Malam minggu berangkat bersama-sama cari pasangan sendiri-sendiri. Nah, itu hukum barat. Nah, lanjut kasusnya. Wa'alami berat tasmiyatan diqadarin, jikalau menuduhkan istri akan maruf sama bagi kadar, fa'angkaroha, lalu mengingkari ia suami akan istri, wal musamma aktar min mahar mithli, dan mahar musamma itu lebih tinggi, lebih banyak nilainya dari mahar mithli, tahalafa fil asahi, supaya saling bersumpahlah keduanya menurut pendapat asah. Yuruju'i dzalika ila ikhtilafi fil qadri, karena kembalinya hal demikian kepada perselisihan tentang kadar ukuran. Kenapa dibilang kembali kepada perselisihan kadar? Ta'alafa bil asal, alasannya liruju idzalik ila ikhtilafi fil qadar. Apa maksud kalimat itu? Perselisihan suami istri tentang kadarnya mahar. Perselisihan bukan tentang kadar mahar, tentang penyebutan kadar. Nah, istri bilang kadar disebutkan dalam akad, suami bilang tidak. Kata istri, kamu waktu akad nikah kemarin itu mahar disebutkan dalam akad, ada musamma. Kata istri. Kata suami enggak ada musamma. Jadi ikhtilafnya sana, tasmiyati, penyebutan. Ikhtilafnya tentang penyebutan. Nah, maka solusinya sumpah kedua-duanya. Kenapa sumpah? Liruju'i dzalik ila ikhtilafi fil qadar. Apa makna kalimat? Penyelesaiannya itu diselesaikan dengan kadar mahar. Dan di sini wal musamma aktar min mahar mithli. Karena hakikat perselisihan itu sama dengan perselisihan kadar mahar. Kata istri, kamu nyebutin kadar mahar dalam akad yaitu 1000 dirham. Kamu sebutkan dalam akad kadar mahar adalah 1000 dirham. Kata suami, enggak ada sesebut mahar dalam akad. Kalau enggak ada disebut mahar dalam akad, berarti suami menuduhkan wajib bayar misil. Berarti si istri menetapkan tasmiyah musamma, suami membantah musamma. Berarti suami menetapkan mahar misil. Ternyata musamma lebih tinggi daripada mahar misil. Berarti kasusnya sama dengan perselisihan kadar mahar. Nah,
Nah, karena persisnya sama dengan kadar mahar, hakikat sesungguhnya itu sama dengan dakwah. Satu bilang 1.000, satu bilang 500. Karena musamma dengan mahar beda jumlah, maka penyelesaiannya sama. Tak halafa berasal. Nah, di anahu karena sesungguhnya suami yaqulu berkata ia suami al-wajibu mahrun mithli, bermula yang wajib itu mahar mitir. Wa ia, dan dia istri tadda'i, menuntut ia akan aku ziyadatan alaihi. Tadda'i itu bukan menuntut aku. Tadda'i itu fi'il mudhari dengan iyahnya. Menuntut ia istri, menuduhkan ia istri akan tambahan alaihi atasnya mahar mitir. Watani, pendapat kedua, la tahadufa, tidak saling bersumpah. Wal qawlu, dan perkataan, maksudnya perkataan yang dibenarkan itu perkataan suami, biyaminihi, dengan sumpahnya suami, limuwafaqatihi lil asli, karena sesuainya si suami dengan hukum asal. Walawid da'a tasmiyatan, jikalau menuduhkan ia suami akan tasmiyah, fa'ankaratha, lalu mengingkari ia istri akannya tasmiyah, wal musamma aqallu min mahrin mithli, dan mahar musamma itu lebih sedikit nilainya dari mahar mithil. Fal kiasu, maka adapun kias, kama qala Rafi'u wal musannifu, sebagaimana telah berkata oleh Imam Rafi' dan musannif, yaji'ul wajahain, itu datang ia kias akan dua wajah. Walau da'at nikahan, jikalau menuduhkan ia istri akan nikah, wa mahrun mithli, dan mahar mithil, bi'allam tajri tasmiyatun sahihatun, dengan bahwa tidak berlakulah penyebutan yang sah, fa'aqarra bin nikahi, lalu menetapkan ia suami dengan nikah, wa angkaral mahram, dan mengingkari ia suami akan mahar, au sakata, atau diam ia suami, anhu, darinya mahar, bi an nufiya fil aqdi, dengan bahwa dinafikan akan ia mahar dalam akad, au lam yuzkar fihi, atau tidak disebut akan ia mahar padanya akad. Wal asahu, maka menurut pendapat asah, taklifuhul bayanan, dipaksa, dibebankan akannya suami, terbebani suami akan bayan. Membebaninya suami atau memaksanya suami? Memaksanya suami akan penjelasan. Ai bayana mahrim, yaitu penjelasan mahar. Li'anna nikaha, karena sesungguhnya nikah, yaqadil mahram, itu menuntut ia nikah akan mahar. Fa'intakara qadaran, jika menyebut ia suami akan satu qadar, wa zadat alaihi, dan menambah ia istri atasnya qadar, tahalafa, niscaya saling bersumpah keduanya. Wa huwa tahalufun fi qadami mahar mithli, dan dianya sumpah itu saling bersumpah pada kadar mahar mithil. Wa in asara munkiran, dan jika jadilah suami itu orang yang mungkir il mahri, bagi mahar, halafat, niscaya bersumpahlah istri, annaha tastahiqu alaihi mahar mithliha, sesungguhnya istri berhak ia atasnya suami akan mahar mithilnya istri. Wa qudiya laha bihi, dan diputuskan bagi istri dengannya mahar mithil. Wal wajhu tsani, dan wajah kedua,
annahu la yukallifu bayana mahrin, sesungguhnya suami tidak dipaksa ia suami akan menjelaskan mahar. Wal qawlu qawluhu biyaminihi, dan perkataan itu perkataannya suami dengan sumpahnya suami. Annaha, sesungguhnya istri, la tastahiqqu alaihi mahran, tidak berhak ia istri atasnya suami akan mahar. Li'anna al-asla bara'atu dhimmatihi, karena sesungguhnya hukum asal itu bebas tanggung jawabnya suami. Wa tsalitsu, pendapat ketiga, anna qawla qawluha, sesungguhnya perkataan itu perkataannya si istri, biyaminiha, dengan sumpahnya si istri. Li'anna adh-dhahira ma'aha, karena sesungguhnya secara zahir itu bersamanya si istri. Allah. Beberapa kasus sebelumnya, kasus belum selesai, ada kemiripan dengan kasus sebelumnya. Kalau si suami yang menuduhkan penyebutan mahar, tapi istri yang tidak menerima. Suami bilang ada penyebutan mahar dalam akad, jumlahnya segini, istri tidak terima. Sementara musamma yang disebutkan itu kurang dari mahar misir, maka hukumnya sama di atas. Nah, pendapat yang kuat tahalafa. Pendapat yang kedua, al-qawlu qawlu zawji, karena muwafaqah lil asal. Apa itu asal? Al-aslu al-adam, adamul ziyadah. Nah, kasus baru, seorang wanita mengaku atau menuduhkan telah terjadi nikah, kita antum mahar misli, walau idda'an nikahan wa mahar misli. Apabila seorang wanita menuduhkan telah terjadi akad nikah dan telah terjadi mahar misir, jadi kata wanita, akad nikah sudah terlaksana, kewajiban suami saya ke saya adalah mahar misir, dikarenakan tidak berlaku penyebutan mahar di dalam akad. Fa'aqarra bin nikah. Kata laki-laki itu, betul, saya setuju, saya mengakui memang nikah sudah terjadi, tapi saya tidak terima adanya mahar misir. Jadi satu disetujui, satu enggak. Itu memang tabiat manusia. Yang untungin setuju, yang enggak untungin enggak setuju. Atau sakat anhu, diam ia suami darinya. Nah, sakat anhu, diam ia suami darinya. Kemana walinya? Mahar. Dengan dia katakan enggak ada mahar dalam akad. Justru akadnya begini kemarin, saya terima nikah putri bapak tanpa mahar. Atau enggak ada penyebutan tanpa, cuman enggak disebutkan mahar dalam akad. Saya nikahkan putri saya ke kamu, saya terima nikah putri bapak. Nah, begitu aja kemarin. Itu kata suami. Maka pendapat asal penyelesaian kasus ini adalah suami ini dipaksa untuk menjelaskan berapa mahar. Mahar mana? Menjelaskan mahar yang mana? Hah? Mahar? Mahar musamma. Karena seorang
dipahami kasusnya, seorang wanita mengakui terjadinya pernikahan dan terjadinya mahar misil. Suami memang terjadi akad nikah tapi nggak ada mahar misil. Kalau nggak ada mahar misil berarti nikahnya itu nikah musamma, pasti musamma. Kalau nggak ada mahar misil berarti musamma. Kalau masih mahar misil berarti maharnya salah, maharnya tidak sah, sakataan, nafaan, atau apa lagi, tafwid. Nah, berarti kata hakim, berarti menurut kamu ketika kamu bilang nggak ada mahar misil berarti ada dong mahar dan akad. Kalau begitu apa maharnya? Berapa mahar yang disebutkan dalam akad? Kenapa mesti dia harus dipaksa menjelaskan mahar? Karena yang namanya nikah pasti perlu ke mahar. Ketika istrinya dibilang tidak, ketika istrinya bilang ada mahar misil, dia bilang tidak, berarti lawan mahar misil adalah musamma. Ya, berapa maharnya? Kalau disebutkan kadar, ternyata yang disebutkan istri lebih dari yang disebutin suami. Istri mengatakan mahar misil 1.000, suami bilang kemarin akad nikah maharnya 500. Kamu maksa saya nyebutin mahar 500 lagi, 500 kemarin maharnya. Kata istri, tidak, mahar misil adalah 1.000. Penyelesaiannya sama dengan tadi, tahalafa. Kenapa tahalafa? Karena itu masih dalam kategori sumpah dalam kadar mahar. Nah, ada 3 kejadian kan? Nah, bagaimana kejadiannya kalau suami ini ngotot nggak mau nyebutin mahar? Adalah, pokoknya adalah keadaannya. Ini orang udah nanti kasus yang lain. Maka hakim suruh istri bersumpah. Sesungguhnya istri berhak mahar misil. Kalau istri memang bersumpah, maka hakim akan putuskan kebenaran atau keputusan berpihak kepada sang istri. Nah, pendapat kedua, suami nggak boleh dipaksa jelasin mahar. Langsung saja dibenarkan suami. Nah, dengan sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Si istri tidak berhak mahar misil terhadapnya. Kenapa suami yang dibenarkan? Karena hukum asal bara'atuz zimmah. Al-aslu bara'atuz zimmah. Kenapa yang ketiga? Yang dibenarkan si istri dengan sumpahnya. Berarti mahar misil. Enggak perlu suami paksa-paksa jelasin. Langsung istri disuruh bersumpah. Kenapa istri yang dibenarkan? Karena kebenaran berpihak kepadanya. Secara zahir hukum berpihak kepadanya. Di mana secara zahir hukum berpihak kepadanya? Suami enggak nyebutin musamma. Nah, dia diam saja, berarti benarlah istri. Kecuali kalau suami ngomong maharnya sekian, baru nampak ikhtilafnya. Kalau suami diam-diam saja nggak sebutin mahar, apa yang kita paksa-paksa dia nyebutin mahar? Berarti benarlah istri. Nggak ada maharnya kan? Kalau ada pasti dia sebut. Jadi zahir berpihak kepada istri. Nahnu nahkumu bil zawahir. Jadi semua pendapat itu ada dasar hukum. Nah, titik. Nah, ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة. Jikalau berselisih tentang kadarnya mahar oleh suami dan wali wanita kecil atau wali wanita gila, kan qala al-waliyu, seperti bahwa berkatalah wali, zawwajtukaha bi anfaini, aku telah menikahkan kepadamu akan putri wanita di bawah perwalianku bi anfaini dengan 2.000. Faqala zawju, lalu berkatalah suami,
bal bi alfin, akan tetapi dengan 1000, wa mahru mithliha, dan dengan 1000 adalah mahar mitrnya wanita tersebut. Tahalafa, niscaya saling bersumpahlah keduanya fil asahi, menurut pendapat as-sunnah. Amal waliyu, adapun wali, fali'annahul akidu, itu maka niscaya karena sesungguhnya si wali itu orang yang mengakad. Walahu wilayatul qabdil mahri, dan hak baginya wali itu kekuasaan mengqabat mahar. Wa amma zauju fawadihun, dan adapun suami maka itu sudah jelas. Watani, pendapat kedua, la tahadufa, tidak saling bersumpah. Lianna law halafna al-waliya, karena sesungguhnya kita, jikalau kita minta bersumpah akan si wali, la athbatna, sungguh kita tetapkan biyaminihi, dengan sumpahnya si wali, hak ghairihi, akan hak orang lain, wadhalika madhurun, dan hal demikian itu berbahaya, diharamkan, dan hal demikian diharamkan, dilarang, dan hal demikian itu dilarang. Wa idza lam nuhallifhu la yahlifu zawju, apabila kita tidak meminta bersumpah akan si wali, niscaya tidak bersumpahlah si suami. Wa yuntadharu bulughus saghirati, dan ditunggu akan balignya wanita kecil. Litahlifa ma'ahu, supaya bahwa bersumpah ya wanita kecil bersamanya wali. Walahu ayyahlifa qabla bulughiha, dan boleh baginya si wali itu bahwa bersumpah ia sebelum balignya wanita saghirah. Tapi wali nggak boleh bersumpah. Walahu, dan baginya si wali ayyahlifa qabla bulughiha, bahwa bersumpah ia wali. Ini pendapat keberapa? Kedua, yang mengatakan tidak boleh wali bersumpah, maka lahu kembali ke suami. Supaya bahwa bersumpah ia wanita saghirah bersamanya suami, dan boleh baginya suami oleh bahwa bersumpah ia suami sebelum balignya wanita. Walau kana madda'ahu zawju aqalla min mahar mithli aw aktsara minhu, jikalau adalah sesuatu yang menuduhkan akannya sesuatu oleh suami itu lebih rendah nilainya dari mahar mithil, atau lebih tinggi, lebih banyak darinya mahar mithil, fala tahalufa, maka niscaya tidak saling bersumpah. Wa yurja'u fil awwali, dan dikembalikan akan ia pada wa yurja'u fil awwali, dan dikembalikan pada kasus pertama ila mahar mithli, pada mahar mithil. Lianna nikaha man dzukirat bidunil mahar mithli yaqtadihu, karena sesungguhnya nikah orang yang tidak disebutkan akan ia, Di anna nikah man dzukirat, karena sesungguhnya nikah orang yang disebutkan ia. siapa itu? Wanita saghirah, wanita majnunah bidunil mahar mithli, dengan tanpa mahar mithil, yaqtadihu, itu menuntut ia nikah akannya mahar mithil. Yaqtadihi, menuntut ia akan mahar mithil. Wa fitani, dan pada kasus kedua, ila mudda'az zawji,
dirujuk kepada dakwaan suami. Hadaran min ar-ruju'i ila mahar mithli, karena menjaga dari kembali kepada mahar mithil. Walau balagat saghiratu qabla hal fil wali, jikalau baligh wanita kecil sebelum bersumpahnya si wali, halafat dunahu, niscaya bersumpah ia saghirah tanpanya si wali. Walau ikhtalafa az-zawju, jikalau berselisih oleh suami, wa waliyul bikri al-balighi, dan wali wanita gadis yang sudah balik, halafat dunal wali, niscaya bersumpah ia wanita bikr yang sudah balik tanpa si wanita. Nah, pertengkaran terjadi antara suami dan wali nikah karena wanita yang dinikahkan itu masih kecil atau menahu dia yang masalah. Karena wanita yang dinikahkan itu adalah wanita gila, maka tampillah wali pengganti wanita dalam kasus ini. Seperti contoh, wali bilang, kemarin aku nikahkan kamu dengan anak saya, itu maharnya 2.000. Kata suami, enggak, 1.000. Nah, 1.000 itu sama dengan mahar misir. Nah, ini kata kunci untuk pembahasan ini. Karena kalau sekiranya 1.000 itu lebih rendah dari mahar misir atau lebih tinggi, penyelesaiannya beda. Penyelesaian di sini ketika mahar misir sama dengan apa yang dikatakan suami. Bagaimana cara penyelesaiannya? Menurut pendapat kuat, wali bersumpah, suami bersumpah. Pertanyaannya, kenapa wali disuruh bersumpah? Karena wali adalah orang yang melakukan akad. Karena wali punya hak mengqabat mahar. Itu 2 alasan wali bersumpah. Karena wali dia yang melakukan akad, karena wali yang akan mengqabat mahar. Kenapa suami bersumpah? Nah, itu nggak usah ditanya. Wadih, itu jelas. Tadi kan bahasnya suami bersumpah, istri bersumpah. Jadi kalau suami kamu tanya lagi kenapa dia bisa bersumpah, itu wadih, jelas. Nah, sudah selesai asal. Muqabil asal mengatakan enggak ada bab sumpah bersumpah di sini. Kasus antara wali dengan suami tidak bisa diselesaikan dengan metode sumpah bersumpah. Alasannya, 1, Cim, keluar. Kalau kita suruh wali bersumpah, berarti kita sudah menetapkan hak orang lain dengan sumpah orang lain. Dan ini enggak berlaku dalam Islam, ini dilarang. Tidak ada penetapan hak dengan sumpah orang lain. Penetapan hak hanya dengan sumpah sendiri. Al-bayyina 'alal muddahi wal yaminu 'ala man ankar. Sumpah tak ada orang yang mengingkari. Saksi enggak boleh bersumpah, yang lain enggak boleh bersumpah. Untuk menetapkan hak orang, satu-satunya cara pihak orang lain hanya saksi. Kalau sumpah mesti orang itu. Sekarang bagaimana suruh sumpah, dia masih anak-anak atau dia gila, nggak mungkin disuruh bersumpah. Jadi kalau kita selesaikan masalahnya wali bersumpah, berarti sudah melanggar aturan dalam penetapan hukum, bahasanya seseorang tidak boleh menetapkan hak bagi orang lain dengan sumpahnya. Nah, itu prinsipnya satu. Nya saya mana saya itu? Ihsan, kau sendiri harus 2. Kata Ihsan, saya siap bersumpah. Peci itu milik saksi, nggak boleh. Harus cari saksi satu lagi.
atau safirullah yang bersumpah, boleh. Yamin, mudda'ah, tambah saksi lain. Tapi kalau sumpah orang menetapkan hak orang itu nggak ada. Nah, saya bersumpah rumah itu milik dia, nggak ada gunanya sumpah kita. Saya bersaksi rumah itu milik dia, baru boleh. Tapi saya bersumpah rumah itu milik dia, nggak boleh. Karena sumpah seseorang tidak bisa menetapkan hak orang. Oke? Itu hukum dasar dalam menetapkan hukum. Itu mahdzur, dilarang. Nah, kalau itu tidak dilarang, maka akan membahayakan hak-hak orang lain. Banyak hak orang lain akan diambil oleh orang zalim karena disewa orang-orang yang mau bersumpah untuk diri. Nah, apabila wali tidak boleh disuruh bersumpah, maka suami juga tidak boleh. Nanti mentoklah urusannya. Saksi tidak ada, wali tidak boleh bersumpah, suami nggak boleh bersumpah karena wali tak bersumpah. Apa juga penjelasannya? Kita tunggu balik dulu wanita ini. Sabar dulu, kasus kita tunda sampai wanita ini balik. Kalau dia balik, dia akan bersumpah nanti bersama suaminya. Nah, kalau usianya baru 2 tahun, berarti 13 tahun lagi baru dibuka kasus. 13 tahun lagi baru buka kasus. Dan berganti Pak Hakimnya 3 periode. Nah, hingga dibuka arsip 13 tahun yang lalu. Saya rasa damai aja lah kalau begitu. Nah, dan suami boleh mengikrarkan sumpahnya saat itu sebelum istrinya balik, boleh. Nah, itu kasus penjelasannya kalau mahar yang dikatakan suami setara dengan mahar misil. Kalau mahar yang dikatakan suami kurang dari mahar misil atau lebih, maka cara penyelesaiannya tidak dengan bersumpah, termasuk menurut pendapat Ashab. Bagaimana penyelesaiannya? Kasus awal kembali ke mahar misil. Mana kasus awal? Aqallan min. Nah, aqallan min mahrin misil. Yang dikatakan suami lebih rendah pada mahar misil. Kembali ke mahar misil. Kenapa kembali ke situ? Karena nikah orang-orang yang telah disebutkan tadi, orang gila sama anak-anak, itu dengan tanpa mahar misil, biduni mahrin misil, dengan kurang dari mahar misil, akan menuntut mahar misil. Menikahkan putrinya yang gila, putrinya yang kecil, dengan mahar kurang dari mahar misil, maka bayarnya tetap. Nah, bagaimana kalau lebih? Kalau lebih nggak usah jadikan masalah, ikutin saja apa yang katakan suami, baru banyak. Nah, si wali bilang maharnya 2.000, si suami bilang 1.500. Mahar misil wanita ini 1.000, ya ikutin aja suami 1.500. Nah, 1.500 itu udah untung itu. Kenapa? Karena standarnya mahar misil. Justru yang sama malah jadi masalah berat. Jadi Fisani ila muda zawji hazra min ar-ruju' ila mahar misil. Kalau sekiranya kasus ini tertunda, ikut pendapat pertama nih, ikut pendapat pertama dan kasus pertama. Syarah ini mengulas pendapat pertama, yaitu taharafa, dan kasus pertama yaitu misliha wa huwa mahru misliha. Nah, kalau sekiranya wanita ini sudah balik sementara wali belum sempat bersumpah,
maka wanita ini akan tampil untuk bersumpah tanpa perlu wali. Yang kita bahas tadi adalah perselisihan wali dengan perselisihan suami dengan wali dari anaknya masih kecil atau gila. Bagaimana kalau suami berselisih dengan wali wanita perawan yang sudah balik? Nah, kalau dia sudah balik, maka yang tampil bersumpah adalah wanita tersebut, bukan walinya. Walaupun yang berkoar-koar di pengadilan adalah walinya, mahar anak saya ini 2.000, bukan 1.000. Lalu murah kamu bilang, kamu pakai alat bantu dengar kamar atau akan nikah? Saya bilang 2.000, bukan 1.000. Suami bilang 1.000. Istrinya balik, nah istrinya bersumpah, Allah demi Allah, bapak saya nikah saya sama siang adalah 2.000. Selesai. Nah, kalau suami bersumpah juga, kembali ke mahar misil. Kalau suami mau bersumpah, istri tidak, yang benar berarti istri. Istri bersumpah, suami tidak, yang benar istri. Nah, itu kasus yang nggak dibuat di kitab. Suami saja mau bersumpah, istri takut dia menang suami. Istri saja bersumpah, suami nggak mau, karena dia mazhab Imam Syafi'i. Untuk yang benar saya nggak mau bersumpah, apalagi yang salah. Oh, berarti ini benar, ini salah. Maka dia nggak mau bersumpah, maka menanglah. Kalau kedua-duanya mau, kembali ke mahar misil. Naam. Mustami. Walau qalat, dan jikalau berkata ia istri, fi dakwaha, dalam tuduhannya si istri, nakahani, niscaya dia telah menikahi. Apa katanya? Apa katanya si istri pada suami? Dia telah menikahiku yaumal kaza, pada hari demikian, kal khamisi, seperti hari Kamis, bi alfin, dengan 1.000, wa yauma kaza, dan hari demikian, kal sabti, seperti hari Sabtu, bi alfin, dengan 1.000, wa talabat hu bi alfaini, dan menuntut ia istri akannya 2.000, wa sabatal aqdani, dan tetaplah 2 akad, bi iqrarihu, dengan pengakuan suami, au bi yamini, au bi bayyinatin, atau dengan saksi, au bi yaminiha, atau dengan sumpahnya istri, ba'da nukulihi, setelah enggarnya bersumpah suami. Lazima alfani, niscaya wajiblah 2.000, liimkinani sihatil aqdaini, liimkani sihatil aqdaini, karena memungkinkan sahnya 2 akad, bi an yatakhallalahuma, dengan bahwa menyelangi akan kedua akad, khul'un, oleh khulu', wala hajata ila ta'arrudi lahu, dan tidak ada keperluan kepada menyebutkan baginya suami. Baginya khulu', wala lirwati fi da'wa, dan tidak ada hajat kepada menyebutkan baginya watok dalam tuduhan. Fa in qala, maka jika berkata ia suami, lam ata fiha, aku belum watok pada keduanya akad, au fiha,
padanya suami, padanya Fiha atau fihima? fiha. Fihima. Artinya benar. Fihima yang betul. In qala lam ata fihima, maka jika berkata ya suami aku belum kotok padanya kedua padanya suami, Pada keduanya kan, au fi ahadihima, atau pada salah satu keduanya, siddiqa biyaminihi, niscaya dibenarkan ya suami dengan sumpahnya suami, limuwafaqati li asli, karena sesungguhnya suami muwafaqatihi. karena sesungguhnya Apa yang sesungguh? Nulisnya bagaimana nulisnya? Salah tulis. Karena sesuainya suami, karena sesuainya suami bagi hukum asal. Wasaqatal syatru, dan gugurlah pembagian setengah, minal alfaini, dari 2000, atau min ahadima, atau salah satu keduanya 2000. Wa in qala, dan jika berkata ya suami, kana tsani tabdida, adalah akad yang kedua itu pembaharuan lafaz, la akadan lam yakbal, bukan akad niscaya tidak. Niscaya tidak diterima pengakuan suami. Li'annahu, karena sesungguhnya pengakuan suami khilafuz zahiri, menyalahi hukum zahir. Naam, lahu tahlifuha, baginya suami meminta bersumpah si istri, ala nafiyil zalika, atas penafian demikian hal tersebut. Nah, coba jelaskan apa maksudnya. Mana tasawurnya itu? Si istri berkata kepada suaminya, Di mana dia berkata? Di mana si istri berkata pada suami? Di dalam tuduhan si istri. Tempatnya di mana? Di kafe, di sate daun-daun, atau di bakso beranak? Di pengadilan, di depan Pak Hakim. Nah, ini kan kasus pengadilan. Apa kata istri? Dia telah menikahiku pada hari Kamis dengan 1000 mahar. Iya. Dan istri berkata, dan hari lain dia menikahiku pada Sabtu dengan 1000 mahar juga. Boleh nikah kali.
Nggak boleh. Berarti kasusnya nggak apa dibuat kalau nggak boleh. Coba antum sampaikan bagaimana kasus ini bisa masuk akal gitu. Istri bilang dia nikahi saya hari Kamis mahalnya 1.000, lalu hari Sabtu dia nikahi lagi saya mahalnya 1.000. Boleh begitu? Itu sunnah. Mengulang nikah 3 kali. Yang jelas kasusnya begitu. Nanti kita permasalahan. Yang jelas perkataan istri begitu. Suami saya nikahi saya pada hari Kamis mahalnya 1.000, dan dia nikahi saya kembali pada hari Sabtu mahal juga 1.000. Berarti dia harus bayar ke saya 2.000. Nah, lanjut. Lagi lalu apa kata suami? Setelah istri ngomong begitu di pengadilan, apa kata suami? Mana suaminya? Antum suaminya misalnya, apa antum bilang waktu itu? Hah? Iya. Iya. Sabatal aqdani bi iqrari. Berarti 2 akad itu resmi terjadi karena suaminya bilang yo. Nah, atau tetap akad itu karena 2 saksi. Dihadirkanlah saksi hari Kamis, hari Kamis dihadirkan pula saksi hari Sabtu. Kata saksi, betul 2 kali nikahnya. Nah, jadi saksi hanya momen wewenangnya menetapkan nikah, tidak punya wilayah untuk menetapkan mahar. Atau dengan sumpah istri. Jadi ada 3 cara untuk kasus ini bisa dieksekusi. Pertama, istrinya bersumpah karena suami disumpah gak mau. Yang kedua, istri berhasil menghadirkan 2 saksi hari Kamis, 2 saksi pada hari Jumat, Sabtu. Kemudian kasus ketiga, suaminya menyadari dan mengakui hal tersebut, maka hukum pengadilan memutuskan apa? Wajiblah suami bayar 2.000. Nah, kenapa alasannya? Kenapa hakim bisa menetapkan suami wajib bayar 2.000? Karena dia belum membayar maharnya. Betul, dia belum bayar mahar maka dia minta. Kenapa hakim bisa-bisanya netapin mahar 2 kali? Karena menurut hukum syara dan hukum logika, pernikahan 2 itu sah-sah saja. Di mana hukum syaratnya? Bisa saja setelah nikah pada hari Kamis terjadilah khulu antara suami istri. Setelah nikah pada hari Kamis, kemudian hari Jumat, apa kata istri sama suami? Apa kata suami sama istri? Apa kata istri sama suami? Ceraiin saya kasih kamu motor. Nah, ceraiin saya kasih kamu motor. Maka dikasihlah motor oleh si istri, diceraikanlah oleh suami, terjadi namanya khulu. Nah, khulu sebelum dukhul
Khulu setelah dukhul, khulu sebelum dukhul, boleh kawin lagi? Boleh. Setelah dukhul boleh. Kenapa? Khulu bukan talak, jadi nggak ada iddah. Nah, kawin lagi lah mereka pada hari Jumat. Kamis nikah, Jumat khulu, Sabtu kawin lagi, Sabtu ya. Itu hal itu bisa terjadi. Nah, karena hal itu bisa terjadi karena gara-gara khulu, dan kita nggak perlu nyindir-nyindir soal khulu, dan kita tidak perlu nyindir-nyindir soal watak. Apakah pada pernikahan kamu pertama kalian sudah terjadi watak atau belum? Nggak perlu disindir-sindir. Hakim langsung putuskan wajib 2.000. Begitu seorang hakim menyelesaikan kasus, nggak usah didetail-detailkan perkara yang nggak disebutin. Tapi kalau suami mendetailkan begini, Pak Hakim, saya nggak pernah motok dia, di nikah kedua-duanya itu nggak pernah watak. Nikah hari Kamis nggak ada watak, langsung saya talak dia. Nah, mentalak sebelum watak kan nggak ada iddah. Kawin lagi saya sama dia pada hari Sabtu, nggak watak juga sampai sekarang. Ntar lagi saya carikan lagi nih. Nah, kata dia sama Pak Hakim, maka gugurlah separuh mahar. Nah, gugurlah separuh mahar dan suami dibenarkan dengan sumpah. Coba kamu sumpah nggak watak pada kali pertama, sumpah lagi nggak watak pada kali kedua. Pokoknya kalau suami bilang saya tidak watak pada 2 nikah tersebut, saya tidak watak pada nikah pertama, saya tidak watak pada nikah kedua, apapun yang dia bilang tentang menafikan watak bisa dibenarkan oleh hakim dengan sumpahnya, karena itu sesuai dengan hukum asal. Apa hukum asal? Al-aslu al-adam. Hukum asal belum terjadi watak. Dan gugurlah separuh mahar. Apakah separuh dari 2.000? Kenapa separuh dari 2.000? Karena dia tidak watak pada keduanya 2 nikah. Atau separuh dari salah satu 2.000, karena dia tidak watak hanya di satu. Tapi kalau suami ngomongnya begini, Pak Hakim, yang kedua itu kan akan nikah, itu tajdid. Nah, karena kami nikah pertama kami itu di markas pada malam Jumat, jadi belum sempat ngurus surat menyurat. Nikahinlah kami di markas, nikahlah kami di Jur Lampung, ambil berkah para masyayikh. Bapak saya, nah mertua saya itu jumpa siapa waktu itu, ditawarin saya terima. Nah, nikah kedua, nikah revisi hanya untuk administrasi di KUA. Jadi nikah kedua itu tajdid. Berarti saya wajib bayar cuma 1.000 saja. Nikah kedua tajdid itu. Mungkin karena alasan istri saya usianya belum 17, maka nikah kami siri. Setelah 17 baru nikah resmi. Jadi nikah kedua itu tajdid saja. Kalau itu alasannya suami tidak diterima di pengadilan, dia tetap membayar 2.000, karena pernyataan suami berbeda dengan kenyataan. Jarang orang mentajdid nikah, yang sering itu tajdid wudu. Nah, mentajdid, maka dia mentajdid nikah itu jarang. Nggak ada itu orang mentajdid, kecuali keadaan-keadaan sekarang ya. Namun demikian, si suami berhak menyuruh istrinya bersumpah. Coba kamu bersumpah. Kalau bukan yang kedua itu tajdid, itu berhak itu. Nah, lengkap kasus yang dibahas oleh ulama yang terjadi hari ini. Nah, terjadi nikah pada hari ini, pada saat kita kan tren. Kita dalam artian dunia perahbaban. Nah, dunia orang biasa tuh jarang. Dunia perahbaban tuh biasa, karena dia mencari momen yang bagus. Yang kedua alasan tidak mau keluar 600.000
untuk mengundang kaum ke masjid. Yang ketiga ada alasan supaya nikah sunnahnya itu pas pada hari sunnah dengan cara sunnah, sehingga tidak menghadirkan KUA yang tidak yang kurang sunnah. Nah, banyak pertimbangan sehingga terjadilah terjadi nikah. Jadi nikah KUA itu misalnya sisa ada si fulan nikah di KUA, dapurnya ada bayi 7 bulan, ada yang sampai melahirkan. Ini anak siapa ini? Ya pasanglah baju yang agak sedikit besar gitu, sehingga kandungannya tersembunyi. Kayak yang penting sah di hukum Allah. Hukum pemerintah saya tidak tahu apakah pemerintah membolehkan hal itu atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas hukum akhirat itu enggak ada masalah. Nah, titik faslun walimatul urus sunnatun. Cukup insyaallah. Belum soal? Apa dah? Bedanya enggak yang nikah sama bahasanya mustahil, ini bahasanya sunnah. Ada perbedaan enggak? Nah, kalau ketemu bahasa mustahibun itu dasar hukumnya kias. Dasar hukumnya ijma. Dasar hukumnya mafhum mukhalafah. Dasar hukumnya bukan tekstual. Tapi kalau ketemu bahasa yusan, ini dasar hukumnya teks hadis. Nah, itu untuk membedakan mana yang ada teks hadisnya dalam hukum fikih, mana yang tidak. Kita bisa lihat dari bahasa fuqaha, yustahabbuka atau yusannu. Ini kalian itu walimatul ursi. Nah, Kalau derajat itu sama juga. derajat. Derajat semua sama. Oh, sama. Karena sumber hukum dalam mazhab kita Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi hasilnya sama, walaupun sumbernya tidak bisa disamakan. Karena Quran hadis nomor 1, ijma nomor 2, qiyas nomor 3. Ini 4 hukum yang muttafaq. Ada lagi sumber hukum yang mukhtalaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i hadis ahad. Dalam mazhab Imam Malik amal ahli Madinah. Mazhab Imam Abu Hanifah istihsan. Nah, ada juga mazhab Imam yang lain sadduz dzara'i. Banyak dasar-dasar hukum yang mukhtalaf. Oke, pembahasannya ada di dalam kitab Ushul Fiqh. Oke, alhamdulillah, insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.